Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat naik pesawat komersil dalam perjalanannya menuju Semarang. Emang sih Mas Gibran itu cinta banget sama produk lokal ya. Sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, Pak, ini zonasi harus dihilangkan karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain. Zonasi itu adalah sebuah kebijakan pemerintah yang secara filosofis atau tujuannya itu mulia sekali, yaitu pemerataan pendidikan. Tapi seperti biasa, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh government kita ini serampangan. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan, ya, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan. Maka Gibran naik ex officio, mesti mewakili presiden. Diundang di forum PBB untuk berdebat soal Palestina. Nol pengetahuan. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini yang cocok banget nih buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi buyu, langsung aja kita tonton videonya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat naik pesawat komersil dalam perjalanannya menuju Semarang. Tampak dalam video, Gibran berjalan di bandara menggunakan jaket varsity coklat dari jenama lokal Yunon Creation dengan menggendong ransel hitam yang juga merek lokal Skinarma. Diketahui agenda Wapres Gibran di Semarang salah satunya adalah untuk meninjau uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMKN 7 Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 22 November 2024. Nah ini nih Mas Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden kita nih. Ini terpantau lagi ada di bandara gitu ya, akan menaiki pesawat komersil untuk melihat langsung pelaksanaan makan bergizi gratis. Ini masih diuji coba gitu ya, masih diuji coba. Untuk pelaksanaannya resminya itu akan dilaksanakan di bulan Januari nanti tanggal 2 kalau nggak salah. Tanggal 2 Januari 2025 gitu. Tapi ada yang menarik di sini. Stylenya Mas Gibran. Gibran Rakabuming cinta produk lokal. Yap, kalau diperhati nih guys, netizen suka salvo kan sama stylenya Mas Gibran yang sering banget pakai produk lokal. Kayak waktu itu pernah tuh ya di TV pakai sweater rajut colorful yang gambarnya kucing. Tahu nggak? Ini tuh dari UMKM lokal loh yang harganya 400 sampai 450 ribuan aja guys. Sama pas debat cawapres, Mas Gibran pakai jam tangan. Ternyata ini juga brand lokal dari Pala Nusantara. Ada lagi sepatunya Mas Gibran tuh yang dipakai di debat cawapres juga. Ternyata ini brand lokal juga. Brand lokalnya itu namanya Aero Street guys. Asli, emang sih Mas Gibran itu cinta banget sama produk lokal ya. Ketika Mas Gibran itu di bandara ya kan, yang pertama yang jadi sorotan adalah Mas Gibran naik pesawat komersial pasti, ya kan. Kemudian kedua, stylenya Mas Gibran. Kenapa? Karena setiap kali kita melihat Mas Gibran sejak dari wali kota Solo dulu ya, Mas Gibran itu sering banget menggunakan produk-produk lokal. Jadi jangan melihat produk luar Indonesia aja nih, produk lokal itu juga bagus-bagus. Tidak cuma kualitasnya, tapi juga dari segi desainnya itu juga bagus-bagus teman-teman. Kalau tadi Mas Gibran itu kan akan mengunjungi, akan melihat langsung pelaksanaan dari uji coba makan bergizi gratis ya kan. Kemarin Mas Gibran itu baru aja menghadiri sebuah acara pembukaan Tanwir Pemuda Muhammadiyah. Nah, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Mas Gibran waktu itu, di mana salah satunya Mas Gibran menyampaikan mengenai sistem zonasi di Indonesia. Makanya kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan itu saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, Pak, ini zonasi harus dihilangkan. Pak, penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda, pentingnya coding, pentingnya belajar programming, pentingnya belajar digital marketing. Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain. Dan ini nanti yang bisa mengikuti itu anak-anak muda, jadi jangan sampai ketinggalan. Kemarin juga kita kedatangan tamu, bosnya Nvidia, itu nanti dia akan
berinvestasi di beberapa kota, salah satunya di Solo. Dia buat sekolah AI. Nah, ini kalau sudah ada kesempatan seperti ini, harusnya anak-anak muda bisa mengisi. Jadi jangan sampai dari pemerintah sudah mendorong, tapi anak-anak mudanya tidak mengikuti. Tapi saya yakin ini dari pemuda Muhammadiyah pasti sudah tidak sabar untuk menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045. Nah ini statementnya Mas Gibran waktu menghadiri acara pembukaan Tanwir kemarin gitu ya. Jadi Mas Gibran, salah satu poin yang disampaikan Mas Gibran itu untuk menghapus adanya sistem zonasi di PPDB, penerimaan siswa baru gitu. Sebelum ini Mas Gibran tuh juga sudah sempat menyampaikan gitu untuk meminta pengkajian ulang mengenai sistem zonasi ini, karena banyaklah sebenarnya banyak keluhan ya di realita lapangannya, itu banyak sekali keluhan dari sistem zonasi ini. Zonasi itu adalah sebuah kebijakan pemerintah yang secara filosofis atau tujuannya itu mulia sekali, yaitu pemerataan pendidikan. Tapi seperti biasa, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh government kita ini serampangan. Sangat-sangat serampangan. Kenapa serampangan? Karena kewajiban mengikatnya tidak pernah dibarengi fasilitas yang mumpuni. Jadi masyarakat diwajibkan untuk ikut aturan, tapi masyarakat tidak diberi support fasilitas yang bisa membuat kita mengikuti aturan tersebut. Dan inilah yang terjadi. Teman-teman, sistem zonasi ini baru bisa berjalan dengan ideal kalau infrastrukturnya mendukung, pemerataannya mendukung, kualitas pendidikannya mendukung, birokrasinya benar, mutasi gurunya benar, dan pemahaman masyarakat juga benar. Tapi semua hal ini nggak ada, yang main zonasi aja. Inilah yang terjadi. Akhirnya banyak yang jual beli kursi, jadi praktek korupsi nepotisme, pemerataan yang diharapkan tidak pernah ada, kualitas pendidikan tidak pergi kemana-mana, dan sekali lagi guru honorer yang menjadi tumbal. Makanya kalau buat jadi Menteri Pendidikan, hal pertama yang gue lakukan adalah menghapus total sistem zonasi. Sampai kita benar-benar. Ini salah satu pandangan dari masyarakat Indonesia yang menilai sistem zonasi di Indonesia itu kurang efektif. Sebenarnya niatnya itu bagus ya untuk memeratakan pendidikan di Indonesia. Cuma hal lain nih yang ternyata tidak semumpuni itu untuk adanya sistem zonasi ini. Kayak gitu, makanya ini salah satu pendapat dari masyarakat Indonesia yang setuju kalau sistem zonasi itu dihapus total gitu. Tidak sedikit juga yang menyarankan udah balik lagi ke sistem yang dulu aja gitu. Lebih enak sistem yang dulu ketimbang sekarang ini. Dan seperti yang dikatakan tadi, justru dengan adanya sistem zonasi seperti ini banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh ya beberapa orang gitu ya. Nah, tapi menariknya adalah selain Mas Gibran ini meminta ya untuk penghapusan ini, sebelumnya ketika Mas Gibran menjadi wali kota, sebetulnya Mas Gibran sudah sempat mengusulkan untuk sistem zonasi ini dikaji ulang. Mas Gibran sudah menyampaikan saran, kritik dan sarannya ini dikirim ke Pak Nadiem Makarim, tapi sayangnya dicuekin sama Pak Nadiem Makarim. Bahkan sampai detik sebelum Mas Gibran dilantik ya, belum ada jawaban dari Pak Nadiem Makarim. Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan. Ya, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan. Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai wali kota ya mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional. Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini. Jadi Bapak Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan, karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Nah, ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri.
Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Tapi waktu itu saya sebagai wali kota ya tentunya kita harus comply dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak Ibu, tiap tahun permasalahannya sama. Komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan, ataukah akan kembali ke sistem yang lama. Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga. Tuh, itu tadi penjelasannya dari Mas Gibran saat Mas Gibran masih menjabat sebagai wali kota pernah mengirimkan surat kepada Pak Nadiem Makarim mengenai pengkajian ulang dari sistem zonasi ini. Karena banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk adanya sistem zonasi ini, ya seperti yang tadi dikatakan. Kalau melihat dari niatnya untuk pemerataan pendidikan itu bagus. Niatnya memang ke sana. Cuma fasilitasnya itu masih belum memenuhi syarat untuk, ya bisa dikatakan belum memenuhi syarat gitu ya untuk pemberlakuan sistem zonasi ini, seperti itu. Oh, ini Mas Gibran waktu meninjau langsung makan bergizi gratis ya. Tuh. Makan siang enak nggak? Ada Pak Gibran guys. Oh, cakep banget. Akunya nggak ikut akunya. Kelas 10. Hari ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi permukiman di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara yang kerap terdampak banjir rob. Wapres Gibran meninjau area pemukiman warga yang sering terkena banjir rob. Hal ini ia lakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya memperkuat koordinasi berbagai pihak dalam penanganan banjir rob yang sering terjadi di Jakarta. Wapres juga menyoroti pentingnya mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir terintegrasi, termasuk proyek pembuatan tanggul yang dirancang untuk melindungi Jakarta dari dampak kenaikan permukaan air laut. Wapres menilai harus dirancang dengan visi jangka panjang demi masa depan yang lebih berkelanjutan. Ya. Nah, itu tadi sederet agendanya Mas Gibran ya kan, tidak cuma menghadiri di acara-acara seperti tadi, di acara pembukaannya Pemuda Muhammadiyah tadi, terus meninjau langsung pelaksanaannya uji coba makan bergizi gratis. Ini sempat jadi bahan perbincangan juga nih. Jadi informasi buat teman-teman ya. Informasi buat teman-teman, makan bergizi gratis itu dimulainya di Januari 2025 nanti. Kalau saat ini itu prosesnya Kalau saat ini pelaksanaannya itu uji coba, jadi bukan kok pelaksanaannya secara resmi. Karena aku beberapa kali melihat ketika ada kegiatannya agendanya Mas Gibran itu di kolom komentar memberikan komentar seperti ini, loh, kenapa kok yang di daerah desa aja yang nggak diduluin gitu, kenapa kok daerah kota yang dikasih makan bergizi gratis? Karena ini masih uji coba teman-teman ya, uji coba. Jadi kalau di uji coba ini semuanya, nggak cuma di kota, nggak cuma di desa, semuanya diuji coba gitu. Jadi tolong difahami lagi seperti itu ya. Selain itu kemarin waktu di erupsi gunung kemarin, Mas Gibran juga langsung mengunjungi posko. Habis itu di banjir kemarin juga Mas Gibran langsung meninjau lokasinya di daerah yang terkena banjir seperti itu. Tapi sayangnya dengan kerjanya Mas Gibran yang sebenarnya sudah terlihat gitu ya, tapi masih ada juga nih orang-orang yang meremehkan kerjanya Mas Gibran.
Anda bayangkan Gibran hari ini dilantik jadi wakil presiden misalnya, minggu depan dicalonkan, lalu dia jadi. Entah dia sebagai calonnya Ganjar atau calonnya Prabowo. Lalu terjadi krisis politik di Timur Tengah. Lalu Pak Prabowo harus beristirahat karena kesehatannya setelah kampanye merosot. Maka Gibran naik ex officio, mesti mewakili presiden. Diundang di forum PBB untuk berdebat soal Palestina. Nol pengetahuan saudara Gibran tentang kan itu yang terjadi. Jadi kita membayangkan bangsa ini dari zaman kemerdekaan dihuni oleh mereka yang berpikir tajam. Natsir berdebat dengan Aidit komunis tapi pikirannya internasional. Apapun Anda mau protes tapi dia berpikir internasional. Pak Nasir berpikir tentang pan-islamisme internasional. Bung Karno berpikir untuk mengekspor revolusi tingkat internasional. Haji Agus Salim cakep banget untuk bertengkar di PBB. Sultan Syahrir otaknya sangat pintar untuk menghalangi Belanda masuk kembali ke Indonesia. Muhammad Hatta yang pikirannya sampai sekarang masih diikuti oleh dunia tuh, itu ide tentang koperasi. Bagaimana Bung Rocky itu meremehkan Mas Gibran gitu. Kalau kali ini Bung Rocky meremehkan Mas Gibran ketika Mas Gibran nantinya semisalkan ada situasi yang mengharuskan Mas Gibran itu berdiri ada di forum internasional seperti itu. Ya memang untuk saat ini Mas Gibran kan belum ada di forum internasional gitu ya, masih di Indonesia gitu. Tapi ketika kita sudah melihat kerjanya Mas Gibran di Indonesia, harusnya kita sudah yakin gitu loh, kalau Mas Gibran pasti juga bisa di forum internasional seperti itu. Dan kalau kalian ingat ya, dulu di awal-awal sebelum Mas Gibran dilantik, Pak Prabowo itu bahkan sudah mengajak Mas Gibran untuk bertemu dengan anggota kerajaan atau bagian Perdana Menterinya Arab gitu loh kalau nggak salah waktu itu. Ya di sana, di Arab sana, Mas Gibran diajak oleh Pak Prabowo. Kalau menurut kalian gimana nih teman-teman? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.